Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini Selasa, tanggal 2 Desember 2025. Yang saya mendalam firman Tuhan 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat yang ke-25. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Selasa tanggal 2 Desember 2025 di 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Jadi Tuhan menaikkan Elia ke surga. Dia tidak mengalami kematian. Dia naik ke surga hidup-hidup. Makanya Alkitab mencatat Henok dan Elia naik ke surga, diangkat oleh Tuhan. Diganti dengan Elisa. Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Jadi Elisa sedang berjalan juga dari Gilgal menemani Elia ini. Ayat kedua, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Jadi mereka pergi ke Betel, menunggu waktu untuk Tuhan mengangkat Elia ke surga. Ya, Bapak saudara saya cinta dan Yesus Kristus. Ayat ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhan akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jadi Elisa sudah tahu bahwa Elia akan naik ke surga, diangkat ke surga. Ya, karena dia setiap hari menemani Elia. Makanya Elia mati, digantilah Elisa ini. Ayat keempat, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Jadi mereka sampai lagi di Yeriko. Ya. Elisa menemani Elia di sana. Ya. Menunggu waktunya Elia naik ke surga. Ayat ke-6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ya. Jadi mereka sampai di sungai Yordan. Ya. Terus Elisa menemaninya. Jadi Elisa ini setia kepada Elia juga. Ya. Jadi kesetiaan itu perlu, setia dalam kerja, setia gereja, setia dalam Tuhan, melayani Tuhan, itu setia. Menjadi pelaku firman, itu setia. Baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, itu juga setia. Sama seperti Elisa, dia setia kepada Elia. Makanya dia dapat kuasa langsung, Tuhan pilih dia. Ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digolongnya, dibubuhkannya di atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ya, jadi ada kuasa. Ya, mereka jalan di tanah yang kering. Kuasa Tuhan bekerja. Ayat 9, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepada.
sebelum aku terangkat daripadamu? Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Jadi Elisa minta, biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Artinya Elisa minta kuasa, bukan minta uang, tapi minta kuasa. Jika berkenan ia. Ayat ke-10, katalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Jadi Elia berkata, kalau engkau melihat aku terangkat ke surga, itu terjadi sesuai permintaan. Makanya terjadi. Dia lihat Elia naik ke surga. Diambillah jubah Elia. Ya. Dan kuasa itu bukan dari jubahnya, tapi dari Tuhan Yesus. Tuhan Allah Ishak, Abraham, Allah Yakub. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ayat 13, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 14, dan dia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia yang memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ayat yang ke-25, dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Jadi intinya Elisa ini dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Karena Elia sudah meninggal, sudah terangkat. Dia tidak mengalami kematian, tapi dia diangkat hidup-hidup ke surga. Itu imannya luar biasa. Ya. Jadi apa yang difirmankan Tuhan, ya dan amin. Ya. Karena setiap firman Tuhan adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 2 Desember 2025, di 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat 25, dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.